Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu di bagian oceanografi, mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi-materi oceanografi yang lain, kita perlu ketahui terlebih dahulu ya materi pendahuluannya, mulai dari pengertian, cabang, dan mungkin teman-teman perlu ketahui manfaat dari ilmu oceanografi ini untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, pertama kita bahas mengenai pengertiannya dulu. Jadi, oceanografi itu bagian dari ilmu oceanic science ya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di bagian materi lengkap, ini kan materi ringkasan. Nah, di materi lengkap itu diulas mengenai oceanic science. Nah, jadi secara di dalam bahasa Indonesia, oceanografi itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris yaitu oceanography, ya merupakan kata majemuk yang berasal dari kata ocean, ya dari kata ocean, dan graphy dari bahasa Yunani, yang dimana graphein itu artinya menulis. Nah, jadi artinya itu oceanography itu berarti menulis tentang laut. Graphein itu juga bisa diartikan sebagai menggambar ya, menggambar. Dan dalam kalau kondisi sekarang itu oceanografi itu dikenal sebagai pemetaan, jadi dipetakan atau penggambaran dari muka laut, kondisi lautan, baik itu kondisi propertiesnya itu dipetakan, digambarkan, kemudian dasar batimetrinya seperti apa. Nah, itu oceanografi itu ya sekarang seperti itu. Kalau misalnya teman-teman cek lagi, kalau misalnya mau pelajari di bagian materi full yang ada di chapter Introduction of Oceanography. Nah, itu dibahas juga mengenai perbedaan antara oceanografi dan oceanologi secara lebih lengkap. Nah, jadi kan tadi udah disinggung tuh oceanografi sama oceanologi. Selain kata oceanografi yang udah dibahas sebelumnya, itu ada kata namanya oceanologi. Dalam bahasa Indonesia, diterjemahnya itu dari oceanology, yang juga merupakan kata majemuk dari kata ocean, dan logi yang artinya ilmu. Legain atau berbicara ya, logi ilmu sama aja sih. Dengan demikian arti katanya itu oceanologi itu berbicara mengenai laut atau ilmu yang mempelajari tentang lautan. Secara singkatnya, oceanografi menggunakan ilmu oceanologi. Jadi oceanologi itu kayak basic dari ilmu kelautan. Jadi oceanologi itu sama dengan ilmu kelautan ya, membahas tentang kondisi-kondisi fisik, kimiawi, biologi di lautan, di mana nanti itu akan dipetakan, disurvei, diobservasi, digambarkan dalam bentuk pendataan dari ilmu oceanografi tadi. Jadi oceanografi itu lebih mencakup semuanya, bahkan oceanologi. Tapi oceanologi tidak mencakupi oceanografi, itu bedanya sih secara singkatnya ya. Kan ini ringkasan, materi ringkasan. Nah, berikutnya menurut Mason dan Wallace, akhir dari grafi itu juga mengandung arti sebuah proses menggambarkan, mendeskripsikan, atau melaporkan yang tersirat dalam kata biografi dan geografi. Nah, arti akhiran ologi juga mengandung artikan ilmu kan tadi, sains dan cabang pengetahuan, knowledge. Dengan demikian oceanologi juga diartikan tuh sebagai ilmu tentang laut yang kayak aku bilang tadi, ilmu tentang laut. Dan oceanografi itu pendeskripsiannya gitu, tentang si laut tadi, tentang si ilmu oceanologi tadi gitu. Meskipun demikian, kedua kata tadi, oceanografi dan oceanologi itu sama-sama aja sih, yang penting itu tentang laut, ilmu tentang laut gitu. Bedanya ya, oceanografi itu mencakup oceanologi, baik itu nanti pemetaannya, penggambaran, pendeskripsian, dan semua data-data dari oceanologi, data-data dari lautan tadi itu ditampilkan dalam bentuk pemetaan spasial gitu. Negara-negara Eropa Timur, Cina, dan Rusia itu cenderung memakai kata oceanologi. Sedangkan negara-negara Eropa Barat, Amerika cenderung memakai oceanografi. Bahkan kita di Indonesia juga menggunakan oceanografi ya. Bahkan di jurusan itu juga ada sendiri, namanya itu jurusan oceanografi yang ada di Undip ya. Jurusan oceanografi. Bagus. Oke, lanjut. Disiplin-disiplin ilmu yang ada di oceanografi. Nah, ada 5, sebenarnya ada lebih dari 5, tapi ini ringkasan jadi nggak apa-apa, aku sampaikan yang 5 ini aja. Pertama itu ada oceanografi kimia. Chemical oceanography, ini mempelajari semua proses-proses kimia pokoknya. Dari mulai dari reaksi kimianya terjadi dan distribusi unsur-unsur kimia di samudra dan dasar laut. Nah, pada gambar yang ini, ya teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Aku taruh di sini ya.
Ini ada namanya black smoker ya. Nggak nampak deng, sini aja deh. Black smoker atau asap hitam ya. Ada juga white smoker, beda sih, nanti kita bahas ini. Tapi kita nggak bahas di materi ringkasan, ini materi lebih lengkapnya ada di materi full. Nah, tapi ini aku sampaikan secara singkatnya. Ini contoh dari oceanography kimia atau chemical oceanography, contohnya ini. Jadi ini ada di namanya ini biasanya black smoker tuh muncul di erupsi sentral, erupsi areal yang ada di dasar lantai samudra, tapi biasanya erat banget sama kaitannya di proses-proses mid oceanic ridge. Karena di situ banyak rekahan, jadi di situ banyak hydrothermal vent atau urat-urat hidrotermal yang dia ngeluarin hasil ngeluarin gas itu mengandung hidrogen sulfida H2S. Hidrogen sulfida yang kalau nggak salah ini ya. Nah, nanti ini akan berpengaruh ke proses-proses biogenik di laut dalam. Bagaimana nanti kayak misalnya organisme laut dalam itu memperoleh proses kemosintesis atau proses fotosintesis melalui reaksi kimia. Nah, itu bagaimana makhluk-makhluk yang gelap di gulita di dasar laut itu memperoleh energinya gitu. Ini oceanografi kimia. Berikutnya ada oceanografi biologi. Sebenarnya BTW untuk oceanografi kimia itu contohnya masih banyak lagi, misalnya kayak bagaimana proses terbentuknya kadar salinitas, bagaimana misalnya lautan A misalnya mempunyai kadar salinitas berbeda dengan lautan di B misalnya. Nah, itu di oceanografi kimia. Kemudian ada oceanografi biologi ya. Biological oceanography yang mempelajari tipe-tipe kehidupan di laut, distribusinya, saling keterkaitannya, dan aspek-aspek lingkungan dari kehidupan laut itu. Nah, di sini yang akan kita tekankan di materi ringkasan ini adalah aspek lingkungan. Nanti akan ada pembagian-pembagian, misalnya kayak zona litoral, ada zona sublitoral, ada zona hadal, batial, abisal, nah kayak gitu. Ya, aspek-aspek lingkungan tadi akan mendukung bagaimana kondisi batas-batas tadi itu ada tingkat kehidupannya gitu. Misalnya kayak wilayah yang paling banyak persebaran individu atau populasi makhluk laut itu ada misalnya di zona litoral misalnya kayak gitu. Atau di zona neritik kalau misalnya dibatasi lagi, nanti ada beberapa batas-batasan tertentu yang kita bahas di sana. Nanti ada juga kan tadi ada tipe-tipe kehidupan laut, misalnya ada nanti tipe-tipenya itu kayak ada tipe bentos, ya kan, ada nanti tipe nekton, ada plankton. Nah, yang tiga ini yang terkenal banget sih. Ini terkenal banget dibahas di oceanografi biologi gitu. Kemudian yang paling seru dan paling menyenangkan itu di sini, oceanografi fisika atau physical oceanography. Intinya dia mempelajari kelautan dari sisi fisikanya gitu, dari aspek fisika. Misalnya ada mempelajari gerakan air laut, distribusi suhu, transmisi cahaya, proses perambatan suara, kemudian proses peredaman, disipasi energi yang merambat di lautan gitu kan. Kemudian ada interaksinya juga nanti ke udara, ke atmosfer, tapi nanti lebih lengkap di oceanografi meteorologi sih ini. Contoh yang paling sering dipakai di oceanografi fisika itu kayak misalnya mengukur bagaimana tingkat misalnya ada tsunami gitu kan, perambatan energinya berapa, nanti tinggi gelombangnya tiba di darat berapa, disesuaikan sama kelerengan pantai di wilayah tersebut berapa kayak gitu. Itu oceanografi fisika. Kemudian ada oceanografi geologi. Nah, atau geological oceanography ini mempelajari konfigurasi cekungan laut, asal-usul cekungan tadi, sifat-sifat batu dan komposisi mineralnya yang dijumpai di dasar laut itu seperti apa gitu kan. Kemudian proses-proses geologi yang lainnya. Contoh yang dibahas di oceanografi geologi itu kayak misalnya terbentuknya mid-oceanic ridge, kemudian ada palung-palung ya kan. Nah, nanti misalnya kayak bagaimana terbentuknya seaman, terus tiba-tiba jadi datar, jadi guyot misalnya, nah kayak gitu. Oceanografi geologi ya di sana. Sebenarnya masih banyak lagi ya cabang oceanografi geologi itu, nanti bakal lari lagi ke coastal nanti. Ini kayak gabungan antara oceanografi fisika sama oceanografi geologi. Nanti di coastal oceanografi itu kenapa aku singgung coastal oceanografi di cabang yang aku tulis lagi di sini 6, karena di OSN sendiri ya, mulai dari OSK, OSP, OSN, KSN sekarang sampai Platnas tuh
ada materi coastal oceanography. Contohnya itu kayak misalnya ada transportasi sedimen di pantai, bagaimana terbentuknya speed, tumbolo, kayak gitu kan. Ini proses transport sedimen. Kemudian nanti ada misalnya pembagian zonasi laut. Zonasi laut ini nanti ke gelombang ya. Nanti misalnya kayak ada zona laut dalam, laut menengah, laut dangkal, nanti rumusnya kayak mana gitu. Nanti hubungannya lagi kayak misalnya peristiwa-peristiwa yang di dekat pesisir, kayak misalnya ada proses refraksi gelombang, ada diffraksi gitu, dan proses-proses di pantai lainnya. Nah, itu gabungan geologi sama fisikanya. Kemudian ada oceanography meteorologi atau meteorological oceanography. Ini mempelajari fenomena atmosfer di samudra ya. Jadi kayak dia tuh kayak mempelajari apa sih interaksi timbal balik antara atmosfer dan lautan kayak gitu. Contoh yang paling seru untuk dibahas di sini tuh ENSO, kemudian misalnya nanti ada di wind wave ya kan. Wind wave ini kayak gelombang yang terbentuk karena angin, misalnya ada terjadi tropical cyclone, nanti larinya ke storm surge. Ya, peningkatan peningkatan elevasi muka laut akibat dorongan angin tadi. Nah, itu nanti misalnya lagi ada feds, ya kan, ada feds, ada dan lain-lain, banyak ya ini interaksinya. Tapi yang paling terkenal sih ya interaksi lautan di meteorological oceanography itu ENSO sebenarnya. Nanti kayak dipelajari interaksi sirkulasi Walker terhadap distribusi variasi dari kedalaman termoklin. Nah, nanti kayak misalnya ada pokoknya kita bahas lengkap nanti di sini ya. Ini kan pengantar doang ya, lupa dong. Terusan nantilah sama videonya. Kurang lebih itu ya. Nah, tadi udah bahas tuh mengenai apa itu oceanography, oceanologi, cabang-cabangnya juga. Nah, kita tuh buat apa sih belajar itu? Semua yang tadi tuh disebutin banyak banget ya manfaatnya. Pertama, memenuhi rasa ingin tahu. Ya, memenuhi rasa ingin tahu. Sejatinya manusia tuh kepoan kan, bahkan jujur banget kalau kalian pasti datang ke video ini pasti kepo juga kan. Nah, itu kita kan pengen tahu kayak mana lautan gitu kan. Itu simpelnya sih yang aku dapat yang bisa aku tarik dari sini ya. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan ini dimulai pada masa setelah Renaissance ya. Setelah mulainya penjelajahan samudra, nah itu mulai berkembangnya ilmu oceanografi ketika tokoh-tokoh Eropa Barat mulai melakukan ekspansi penjelajahan samudra, itu mulai mempelajari bagaimana kondisi lautan gitu. Jadi mulai berkembang kemajuan ilmu pengetahuannya sampai sekarang kayak gitu sih. Itu singkatnya. Kemudian memanfaatkan sumber daya hayati. Memanfaatkan sumber daya hayati laut tuh tentu ini larinya nanti ke perikanan ya, ke perikanan, pengelolaan hasil laut, hasil tangkap laut, kayak misalnya gimana cara ngelola ikan gitu kan, udang dan lain-lain. Itu pokoknya sumber daya alam hayati di laut lainnya. Kemudian memanfaatkan sumber daya non hayati di laut. Emang ada non hayati di laut? Ada banyak banget malah. Kayak misalnya itu tapi larinya ke geologi ya, ke geologi sih. Kayak misalnya ada cekungan minyak di lepas pantai, itu sumber daya non hayati. Pokoknya selain tumbuhan deh hayati ya kan, alami kan kurang lebih sih. Kemudian memanfaatkan laut untuk kanal komunikasi. Nah, di gambar yang di bawah ini namanya kabel laut. Nah, teman-teman bisa mengakses, misalnya teman-teman yang ada di Jawa mengakses adanya kabar berita di Jepang misalnya, itu karena adanya kabel laut itu. Jadi sebenarnya komunikasinya itu bukan dari satelit, karena kalau lewat satelit itu bakal membutuhkan waktu yang lebih lama dan beban data yang lebih berat. Jadi transportasi komunikasi network itu dari kabel laut. Nah, itu diperlukan ilmu oceanografi karena nanti bakal dipakai misalnya penetapan atau peletakan kabel-kabel ini biar aman gitu. Kemudian ada memanfaatkan laut untuk sarana perdagangan. Nah, contohnya ya perdagangan ya, kayak ya perdagangan menggunakan kapal ya ini. Nah,
Untuk petanan negara, menentukan batas-batas negara, ini lebih ke geografi ya, penentuan batas-batas laut kayak ZII, zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, zona landas kontinen, dan lain-lain. Itu penentuan batas negara untuk kedaulatan ya ini. Kemudian menjaga lingkungan laut, mitigasi bencana alam dari laut, dan untuk rekreasi. Nah, di pantai ini kan siapa sih yang nggak pengen berjemur di pantai, menikmati panasnya yang nikmat dan dingin air laut itu. Nah, itu untuk rekreasi. Tapi kenapa dipakai untuk apa, ilmu oceanografi untuk rekreasi? Oh jelas, nanti kayak misalnya, oh ternyata di pantai itu ada rip current misalnya. Oh bahaya banget untuk proses rekreasi di pantai itu karena adanya arus rip current. Nanti kita pelajari rip current itu kayak gimana. Nanti itu kondisinya sangat berbahaya untuk pengunjung di pantai ya. Ada aktifnya rip current di wilayah tersebut kayak gitu. Yang ini untuk perdagangan ya misalnya. Ini nanti lebih banyak dibahas di itu meteorologi maritim sebenarnya, maritim meteorologi, di mana ilmu itu bakal dipakai untuk kepentingan keselamatan, perhubungan ya, perdagangan, lalu lintas menggunakan kapal. Kan bahaya kan kalau misalnya banyak angin, nggak bisa diprediksi, ternyata banyak angin kencang di laut, nanti timbulnya gelombang besar yang membahayakan seluruh awak dan penumpang kapal. Nah kayak gitu. Tapi yang paling jelas di Indonesia kita ini, khususnya sebagai warga negara Indonesia, penting banget dan harus harus melek sama oceanografi sih. Soalnya secara secara notabene juga kita tuh negara maritim kan. Nah, negara maritim dan hampir seluruh wilayah kita itu diserubung oleh laut, ditambah juga kondisinya itu dekat sama batas-batas konvergen atau batas-batas aktif tektonik ya. Nah, yang mana itu pasti berpotensi munculnya bencana-bencana yang berasal dari laut, kayak misalnya tsunami. Nah ini wilayah ini dari wilayah rawan tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG. Yang terlihat sama garis merah ini wilayah yang rawan ya guys. Nah jadi yang garis merah ini di bibir pantai itu wilayah yang rawan terjadinya tsunami dan harus diwaspadai terjadinya korban jika terjadi tsunami di wilayah ini gitu. Kayak misalnya yang aman itu di Indonesia itu di wilayah pesisir timur Sumatera, mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau ya, Bangka Belitung, kemudian dari Kalimantan, ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah bagian selatan, Jawa bagian utara yang cukup aman ya dari gelombang tsunami. Sebenarnya nggak memungkinkan juga sih terjadinya tsunami di wilayah Laut Jawa atau Laut Natuna ini, tapi kemungkinan itu kecil karena nanti kita pelajari juga di oceanografi fisika kenapa dia kurang berbahaya di sini, karena secara singkatnya ini laut dangkal kan, jadi gelombang itu nggak terlalu besar kayak gitu. Dan wilayah-wilayah di wilayah timur ini juga cukup berpotensi rawan terjadinya tsunami. Selain itu karena faktor tsunami, negara kita banyak pantainya ini juga dipengaruhi aktivitas siklon-tropis gitu. Kayak siklon-tropis itu kan bakal membangkitkan storm surge ya. Jadi kalau storm surge itu tinggi, dia tuh kayak mirip-mirip tsunami tapi bukan tsunami. Jadi gelombang tinggi doang, naik elevasi ke permukaan darat ya. Nah, dari permukaan laut ke darat karena adanya tekanan dari angin kencang. Biasanya yang terbentuk siklon tropis itu ada di wilayah Laut Jawa atau enggak dari sini, daerah Filipina ya, sebelah timur ini. Sebelah sini banyak terjadi siklon tropis. Wilayah sini ya wilayah selatan Sumatera, wilayah selatan Jawa. Nah, jadi potensi bencana yang cukup tinggi di Indonesia ini harus dihadari dengan kita semua, khususnya warga Indonesia, yaitu harus melek sama ilmu oceanografi, setidaknya ilmu dasar kayak bagaimana mitigasi terjadinya tsunami atau bencana-bencana yang dari laut lain, kayak misalnya banjir rob dan lain-lain ya, banyak kayak gitu. Itu manfaatnya biar kita lebih antisipasi dan mitigatif terhadap bencana dari laut. Nah, mungkin itu ya materi kita di pengenalan ini, di pendahuluan ini. Lebih lanjut kita akan bahas lagi materi oceanografi ini per tahap tadi sesuai cabang-cabangnya masing-masing ya, untuk persiapan teman-teman sekalian di KSK dan KSP ya gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next video guys.